Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali pada video tip ini ya, dibuat pada malam hari ya, untuk menghindari suara bising pada cuaca hijau ya, pada suara-suara bising, artinya itu suara kicauan burung ya, karena banyak sekali ya lokasi pengambilan video ini juga sudah jauh dari burung, tetapi karena power dari suara-suara burungnya Om Bro itu memang super ya. Jadi meskipun jaraknya 10 sampai 15 meter tapi masih terasa banget masuk ke audio di video ya. Jadi pada malam hari ya, dibuat pada malam hari seperti ini dengan agak ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi demi untuk cepat-cepat semua tip tetap akan Om Bro bagikan untuk cepat-cepat semua, terutama untuk menjawab request dari sahabat-sahabat semua yang sudah masuk melalui WA. Sekali lagi, untuk WA bisa Anda cari di postingan komunitas channel Om Bro Lover ini ya, untuk nomor WA. Nah, untuk requestnya tuh seperti ini. Om Bro, bagaimana cara setting cuaca hijau yang over jinak? Nah, seperti ini. Settingan pada cuaca hijau yang over jinak, artinya itu cuaca hijau itu jinaknya itu jinaknya itu keterlaluan mungkin ya, terlalu jinak. Cuaca hijau yang terlalu jinak itu mudah sekali OB ya, atau over birahi. Meskipun dia tidak dilombakan, dia mudah sekali ngembang ataupun bersuara kayak krek gitu, karena itu memang over jinak. Nah, sebetulnya untuk cuaca hijau yang over jinak itu harus kita bikin sedikit nyemi, artinya itu tidak terlalu jinak banget, tetapi kita bikin agak nyemi supaya mudah untuk memberikan settingan. Karena kalau terlalu jinak itu pun dia untuk bongkar isian itu sangat susah. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan ya, untuk yang over jinak ini, karena over jinak itu mungkin tidak terlalu gemuk ya, karena mungkin terlalu jinak saja, jadi mungkin tidak terlalu gemuk. Pada cuaca hijau yang tanpa umbaran itu kan gemuk-gemuk, gendut-gendut itu susah sekali. Nah, tetapi pada over jinak ini hanya jinaknya saja, tetapi untuk body dia tetap standar ya, tidak terlalu gemuk. Jadi yang harus Anda lakukan pada cuaca hijau yang over jinak ini, untuk settingannya, cobalah Anda memberikan settingan dengan EF yang belum terbiasa atau jarang sekali Anda gunakan. Itu untuk menaikkan emosi dan birahi cuaca hijau yang jinak itu tadi. Apabila keseharian Anda itu memberikan EF-nya itu jangkrik, cobalah waktu settingan tidak usah menggunakan jangkrik. Supaya apa? Nanti cuaca hijau itu yang tadinya super jinak itu akan lebih agresif, karena dia menerima EF yang baru. Seperti yang sudah Om Bro sampaikan pada video-video lama, kalau cuaca hijau itu kan burung yang sangat sensitif ya, sensitif dengan pakan, sensitif dengan perubahan iklim, sensitif dengan kondisi atau cuaca dan yang lainnya. Jadi semua itu akan sensitif, dan sensitifnya itu akan membawa perubahan yang sangat cepat pada cuaca hijau. Jadi misalkan Anda punya cuaca hijau yang over jinak, tetapi ingin sekali melombakan si jinak itu, si over jinak itu, Anda cukup memberikan EF, di mana EF belum pernah ditemu sama cuaca hijau Anda. Dan untuk buahnya Anda juga harus memberikan variasi, semisal harian hanya pisang saja, melulu pisang saja, tanpa ada embel-embel bacem dan lainnya. Cobalah pada saat lomba ya, saat lomba jadi H-1 Anda berikan tomat, dan pada lomba Anda gunakan pisang bacem, atau Anda dibalik juga bisa. Pada H-1 menggunakan pisang bacem, dan pada lombanya menggunakan tomat. Tapi tomat yang sudah dikukus ya, jangan tomat yang mentah itu. Karena apa? Lebih bagus yang dikukus. Selain tomat itu lebih matang, juga lebih steril apabila digunakan untuk makan cuaca hijau.
Nanti jangan beranggapan terus kita menyangka di alam liar nggak ada caico diberikan tomat matang atau yang lainnya. Tetapi di sini kita bermain cuca-ijo yang dimana cuca-ijo itu sudah ada di sangkar atau di kandang dengan memodifikasi makanan sehingga cuca-ijo itu akan naik emosi dan birahi. Kalau di alam liar kan dia terbang ke sana, terbang ke sini, mencari makan ke sana sini, itu tanpa ada pembatasan. Nah, kita kan ada di sangkar, itu sudah dibatasi. Dan cara untuk memulihkan siklus atau ingin seperti keadaan di liaran tadi ya, di liaran kemarin itu kita harus memodifikasi yang namanya buah. Jadi pada saat H-1 Anda bisa gunakan pisang bacem dan banyak tomat yang dikukus, atau dibalik ya, dibalik itu H-1 Anda pakai tomat kukus, untuk banyak Anda pakai pisang bacem. Itu untuk segi pemberian buah ya. Dan untuk penyemangat, jangan lupa ya, untuk penyemangat agar daya gedornya itu semakin bagus H-1 ya, setelah diberikan buah dan cobalah diberikan yang namanya sauna 1 jam saja ya, sauna dari jam 8 sampai jam 9. Tapi ingat, saat sauna Anda sediakan air minum atau buah pepaya di situ. Supaya apa? Supaya burung tidak terlalu panas dan tidak terlalu kehausan, karena sauna itu kan lembab. Asam ombro itu pengap ya, pengap dan panas. Jadi Anda sediakan air minum atau buah yang mengandung banyak air supaya burung tetap aman. Sauna 1 jam ya, 8 sampai jam 9 pagi. Itu sauna mulai dari H-1 atau settingan yang diberikan pada H-1. Terus pada halumba dimandikan boleh tidak boleh ya, karena apa? Anda yang paham dengan kondisi cuca-ijo Anda, karena cuca-ijo over jinak itu bukan berarti dia nggak faktor, atau bukan berarti dia kurang hiper, karena Anda yang tahu. Misalkan cuca-ijo Anda menyukai mandi, silahkan dimandikan pada halumba. Nanti untuk lombanya jangan takut, cuca-ijo itu akan didesain lainnya, karena apa? Setelah itu dimandikan, tetap kita berikan yang namanya terapi solek atau terapi supaya cuca-ijo itu mengeringkan mengeringkan bulu-bulu serta bersolek atau didih sepuasnya. Setelah itu lomba pun akan aman gitu ya. Ya, meski video dibikin tengah malam ya, karena suasana Ombro itu kan di pinggir jalan ya, jadi masih banyak orang mudik ya, mudik pakai motor sana sini pulang kerja dan lainnya. Banyak yang aktivitas kerja di pabrik itu ya. Jadi yang lembur pulangnya jam 11 atau jam 12 masih ramai lewat itu ya. Jadi masih tetap ada gangguan ya, karena belum punya studio. Kalau studio kedap suara itu akan lebih aman lagi. Nah, kita kembali pada video ya, dimana Ombro akan kembali melanjutkan ya settingan tadi. Nah, setelah H-1 Anda cukup, halumba Anda penuhi dengan EF, di mana EF itu belum pernah ketemu atau belum pernah Anda berikan pada cuca-ijo, silahkan diberikan. Yang paling mujarab pada cuca-ijo yang over jinak itu silahkan pakai telur kroto atau entong atau anak tawon rumah atau tawon kempet, itu tawon madu atau tawon kempet, atau istilahnya entong dari tawon yang masih putih, itu bisa Anda berikan. Itu sebagai moodnya atau menaikkan emosi dan birahi pada cuca-ijo yang over jinak itu Anda berikan pada halumba saja. Untuk H-1 tetap memberikan jangkrik gitu ya. Kalau Anda kesusahan untuk mencari itu, silakan pakai EF lain ya, EF lain itu kerabang atau apa. Kalau
diberikan ulat atau kroto yang lembut biasanya akan didis, itu kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa dengan EF itu ya akan aman saja. Dan saat di pengkondisian tetap dikondisikan di lokasi yang teduh dan berikan masteran sebelum lomba dimulai, atau tepatnya masteran suara-suara burung ya yang Anda bunyikan melalui handphone Anda itu ya 15 menit sebelum lomba dimulai. Silakan bunyikan itu untuk menaikkan emosi birahi pada cucak ijo, entah dikerodok entah ablak, itu terserah Anda ya, yang terbaik yang Anda pilih. Kalau menurut Om Bro pada cucak ijo yang overjinak diablak dan tidak itu sama saja, silakan dipilih cari yang aman ya, aman pada saat pengkondisiannya itu. Dan Anda yang bertanya tentang tip ini, Om Bro berdoa semoga tetap di jalur juara ya. Dan Anda yang kebetulan punya cucak ijo jinak dan ingin men-settingnya, silahkan mempraktekkan ya teori-teori yang sudah Om Bro sampaikan, karena sudah banyak sekali yang sukses dan sudah banyak sekali angpo yang sahabat-sahabat berikan pada Om Bro. Itu terima kasih sekali ya, banyak sekali transfer masuk ya, terutama pulsa itu banyak sekali sebagai hadiah dari sobat-sobat semua ya pada Om Bro ya. Terima kasih untuk sobat-sobat subscriber dan angpo-angpo yang Anda berikan pada Om Bro ya, itu akan memudahkan jalan rezeki atau jalan kemenangan untuk lomba pada sobat-sobat semua. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.